Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Nah, di sini hari ini adik-adik ibadahnya diawalin sama Kak Mary dan Kak Vera. Nah, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Baik kan? Pasti luar biasa Kak Mary. Nah, tapi Kak Mary lihat nih, kayaknya Kak Vera ada memakai sesuatu yang beda. Iya, adik-adik ingat ini awal bulan apa adik-adik? Bulan apa dong? Lihatlah, Desember. kakak pakai topi Ternyata- santai. Ternyata cepet banget ya Kak ya. Iyalah, kita sedang mau memasuki bulan Desember. Gimana adik-adik di rumah? Seneng nggak? Pasti senang sekali Kak Mary, yang Iya. ditunggu-tunggu. Apa sih yang ditunggu? Perayaan Yaitu Natal. perayaan Natal. Jadi minggu ini kita memulai untuk menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Natal ya Kak ya. Iya Kak Mungkin Mary, nanti betul ada sekali. satu atau dua lagu. Nah, adik-adik di rumah jangan kalah semangat sama kakak di sini ya Kak ya. Betul. Ayo ambil topinya atau aksesoris Natalnya deh, tidak Iya, apa-apa. boleh. Ya, adik-adik untuk menyanyi, untuk di awal kita akan menyanyikan satu lagu. Satu Iya. lagu yang itu Kasih Yesus. Adik-adik di rumah, ayo berdiri semua. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi sekali. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sesuai lagu Kak ya, kasih Yesus indah, oh indah, berarti indah selalu Kak ya. Iya. Terbukti dari awal tahun sampai sekarang nih, Iya. sudah akhir tahun ya Kak Sudah ya. akhir tahun ya, sekarang memasuki Desember, bahwa kasih Tuhan selalu beserta dengan kita walaupun situasi kita di masa-masa Covid ini, tapi Tuhan tetap menyertai kita semua Kak Mary dan menyertai adik-adik semua tentunya. Nah, adik-adik sebelum kita melakukan ibadah kita berdoa dulu ya Kak ya. Oke, kakak yang pimpin ya. Iya. Ya. Adik-adik lipat tangannya. Mari kita berdoa, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami sungguh berbahagia karena hari ini kami boleh memasuki bulan Desember, bulan kelahiran-Mu. Kami bersuka cita ya Bapa, karena kami sangat senang bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti, walaupun kami masih beribadah lewat Zoom. Tapi kami percaya ya Bapa, Bapa akan memberkati kami, sehingga suatu saat nanti kami boleh beribadah, bertemu langsung dengan teman-teman kami dan boleh bersuka cita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, dan berkati juga adik-adik sekolah minggumu, dimanapun mereka berada.
Inilah kami Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan kelahiran Tuhan Yesus ya, Kak ya. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu. Natal. Ya, lagunya judulnya adalah Dia Lahir. Dia lahir untuk siapa? Untuk Kita semua. Ayo nyanyi sama-sama ya. Nah, gimana adik-adik? Kita tadi sudah bernyanyi, sudah bertepuk tangan, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi lagi sekali Kak Mary ya. Kan tadi baru 2 lagu ya. Iya, berdua lagu. Ya, kita nyanyi lagu Natal lagi sambil adik-adik mengingat lagu-lagu Natal kita pada hari ini. Jadi kita akan bernyanyi dari pulau dan benua. Nah, mudah-mudahan adik-adik ingat semua lagunya ya. Iya, pastinya ingat Kak, karena Natal itu selalu dinanti loh. Pastinya. Ya, jadi adik-adik, ayo kita nyanyi sama-sama. Iya. Berdiri semua, kita tepuk tangan. Semangat. lagunya sangat-sangat Iya. membuat kita teringat akan Natal ya Kak ya. Bagaimana nanti kita harus memuliakan Tuhan setiap saat Kak ya.
Nah, Kak Mary. sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Irin. Kak Irin. Nah, adik-adik di rumah, ayo mulai sekarang siapkan Alkitabnya. Adik-adik ayo duduk di kursi, lalu siapkan Alkitabnya. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh main-main ya. Ayo duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Irin. Ya, silahkan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Irin pada hari Minggu ini. Nah, Kak Irin sudah mulai pakai topi Natal. Karena kita sudah masuk di bulan Desember. Kita akan merayakan apa tanggal 25 nanti? Tadi Kak Irin sudah bilang loh. Iya bener, kita akan merayakan Natal. Nah, Natal itu kita merayakan apa ya pada hari Natal? Apakah kita merayakan hari Santa Claus karena pakai topi Natal? Tidak. Kita merayakan hari kelahiran siapa adik-adik? Iya benar, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini. Nah adik-adik, kalau adik-adik semuanya dengar kata Natal, apa sih yang adik-adik bayangkan? Apakah adik-adik membayangkan hiasan Natal? Atau pohon Natal yang berkerlap-kerlip? Atau liburan? Atau baju baru? Atau hadiah? Atau lagu-lagu Natal? Atau yang lainnya? Apa yang adik-adik bayangkan? Nah, sekarang Kak Irin mau menceritakan sebuah cerita. Cerita ini cerita fiksi. Cerita fiksi itu artinya bukan dari kejadian nyata, tetapi kita akan belajar bersama-sama dari kisah ini dan nantinya juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita ini sudah ada dari beberapa waktu yang lalu. Mungkin adik-adik sudah ada yang mendengarnya. Namun kita akan mendengarkan kembali bersama-sama, Kak Irin akan sampaikan dan kita akan belajar bersama-sama. Cerita ini tentang orang Majus keempat. Nah, adik-adik ingat gak cerita tentang orang Majus? Orang Majus yang datang dari timur untuk bertemu dengan bayi Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, kisah ini adalah kisah orang Majus yang keempat. Mari kita simak bersama-sama dan kita akan belajar bersama. Artaban adalah nama orang Majus keempat ini yang tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia dilahirkan. Di mana adik-adik Tuhan Yesus dilahirkan? Di Bethlehem. Padahal sebelumnya, Artaban sudah menjual seluruh harta kekayaannya agar bisa mempersembahkannya untuk sang raja yang baru saja dilahirkan. Nah, dari hasil tersebut, dia membeli 3 buah batu permata yang sangat berharga. Yang pertama batu permata safir warna biru, yang kedua batu rubi merah, yang ketiga mutiara putih. Lalu Artaban sudah berjanji dengan teman-temannya, dengan orang-orang Majus yang lain untuk bertemu di suatu tempat. Karena waktu yang mendesak, Artaban akan ditinggal oleh mereka jika Artaban tidak datang tepat pada waktunya. Nah, tetapi dalam perjalanan untuk bertemu dengan teman-temannya, Artaban melihat seorang yang terbaring di tengah jalan. Rupanya orang tersebut sedang menderita sakit berat dan segera memerlukan pertolongan. Jika Artaban tidak menolong orang tersebut akan meninggal. Sebab orang itu ada di tempat yang sunyi dan jauh dari penduduk. Tetapi jika dia menolong orang ini, dia pasti saja akan ditinggal oleh teman-temannya karena dia terlambat. Nah, walau demikian, dia yakin bahwa menolong orang ini lebih penting. Jadi dia rela ditinggalkan oleh teman-temannya karena dia berpikir dia bisa menyusul teman-temannya langsung ke Bethlehem. Akibatnya apa? Dia tidak hanya ditinggalkan oleh teman-temannya,
tetapi dia juga harus menjual batu permata safir biru yang awalnya disiapkan untuk bayi Yesus, sang raja yang baru lahir itu. Sebab dia harus membiayai seluruh biaya karavan, mulai dari unta, mulai dari makanan, minuman, dan pemandu jalan untuk melewati padang pasir, untuk menolong orang ini. Dia pun merasa sedih karena sang raja tidak bisa mendapatkan batu safir biru itu. Walaupun dia sudah berusaha mengejar teman-temannya secepat mungkin dalam perjalanan, tetapi setibanya di Bethlehem, dia terlambat karena dia tidak mendapati Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Yusuf dan Maria dan bayi Yesus sudah tidak ada di Bethlehem lagi. Lalu, pada saat Artaban tiba di Bethlehem, prajurit-prajurit Raja Herodes sedang dengan ganasnya menjalankan perintah Herodes untuk membunuh para bayi. Di tempat dia menginap, bayi putra pemilik penginapannya hendak dibunuh oleh tentara Herodes. Artaban melihat hal itu dan juga dia jatuh iba karena ibu bayi itu menangis, orang tua bayi itu menangis. Dan dia tidak tega mendengar tangisan ibu bayi itu. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk menukar bayi tersebut dengan batu rubi merah yang dibawanya. Hal ini membuat Artaban bertambah sedih karena batu permatanya untuk sang raja sisa lagi berapa adik-adik? Sisa lagi 1, yaitu mutiara putih itu. 30 tahun kemudian, selama 30 tahun ini ceritanya Artaban terus mencari Tuhan Yesus. Nah, 30 tahun kemudian, sebelum dia tiba di Yerusalem, 30 tahun lebih dia mencari sang raja, mencari Tuhan Yesus ini, mencari kemana-mana. Dan dia merasa tercengang, dia kaget, Artaban kaget, karena sudah 30 tahun lebih Artaban mencari Tuhan Yesus. Tetapi setelah dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, tentang sang raja yang dicarinya selama bertahun-tahun ini, ternyata Tuhan Yesus akan disalib di Golgota. Tetapi walaupun demikian, dia masih terhibur, sebab dia masih memiliki 1 batu permata terakhir. Dan dia berpikir secara manusia, dia berpikir bahwa batu permata itu bisa digunakan untuk menebus hidup sang raja. Agar tidak disalibkan, dia berpikirnya secara manusia. Seperti halnya ketika dia menebus hidup sang bayi pada saat dia berada di Bethlehem. Dalam perjalanan menuju ke Golgota, dia melihat seorang anak perempuan yang menangis dan meminta tolong kepadanya. Tuhan, tolong saya, karena ayah saya yang adalah budak, yang mempunyai hutang yang banyak, menjual saya karena tidak mampu melunasi hutangnya. Oleh sebab itu, ayah saya menggunakan saya sebagai ganti membayar hutangnya. Tolonglah saya, Tuhan. Lalu, Artaban kembali tergerak hatinya. Walaupun dia sedang berburu-buru, akhirnya dia menukarkan batu permata terakhirnya, batu mutiara putih itu untuk menebus anak perempuan ini. Setelah itu, langit menjadi gelap gulita dan terjadi gempa bumi. Lalu Artaban jatuh tertimpa puing dari atap dan terluka. Tiba-tiba dia menggerakkan bibirnya dan berkata, Tuhan, kapan aku melihat Tuhan lapar dan aku memberi Tuhan makan? Atau ketika Tuhan haus, lalu aku memberi Tuhan minum? Kapan aku melihat Tuhan sakit atau di dalam penjara dan aku mengunjungi Tuhan? 33 tahun aku mencari Engkau, dan tidak sekalipun aku dapat bertemu dengan Engkau dan melayani Engkau, ya Rajaku. Dari jauh terdengar suara yang sangat lembut menjawab Artaban. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Begitulah firman Tuhan. Setelah itu meninggallah Artaban. Dia meninggal dengan
mulut yang penuh senyuman, karena dia mengetahui bahwa semua jerih payahnya dan semua hadiah untuk sang raja telah diterima oleh sang raja dengan sangat baik. Nah, demikian cerita yang kita dengar bersama-sama. Kak Irin mengingatkan kembali bahwa cerita ini cerita fiksi, tapi kita akan belajar bersama-sama sekarang. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita bisa belajar tentang kasih yang menimbulkan kepedulian. Belajar peduli. Artaban peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya, terutama orang yang lebih lemah daripadanya. Dia bahkan rela menjual atau menukar batu permata yang miliknya yang hendak dipersembahkan bagi bayi Yesus sang raja yang baru lahir ke dunia itu, karena untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan pada saat itu. Nah, adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan kelahirannya pada hari Natal nanti, lahir ke dunia ini karena kasih-Nya, karena kepeduliannya kepada kita, anak-anaknya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 disampaikan, ada yang hafal nggak Yohanes 3 ayat 16? Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih dan kepeduliannya, Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, rela datang lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua umat manusia. Jadi, Natal yang kita rayakan bukan tentang hadiah, bukan tentang pohon Natal yang kerlap-kerlip, bukan tentang baju baru, apalagi tentang Santa Claus, tetapi Natal yang sesungguhnya adalah hari kita mengenang kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena sudah peduli kepada kita dan menyelamatkan kita. Nah, mari adik-adik kita belajar mencontoh kepedulian Tuhan Yesus dengan juga belajar peduli. Peduli kepada mama papa, misalnya ikut membantu membersihkan rumah, peduli kepada teman, misalnya meminjamkan mainan kepada teman yang tidak memiliki mainan. Juga peduli kepada lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga perlu peduli terhadap diri kita sendiri. Misalnya, adik-adik sudah tahu nih kalau makan es itu bikin sakit. Adik-adik jangan makan es. Nah, Kak Irin, adik-adik, dan semuanya, mari kita belajar peduli. Tidak hanya dalam rangka Natal, tidak hanya dalam rangka menyambut Natal, lalu setelah Natal kita tidak peduli lagi, tidak begitu. Kita belajar peduli untuk seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhannya? Bagus kan? Pastinya bagus ya. Dan pastinya hatinya penuh dengan sukacita mendengar firman Tuhan yang tadi ya Kak ya. Nah, karena hati kita semua saat bersukacita mendengar firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Oh Sukacitaku. Adik-adik semua ayo berdiri, kita bergerak sama-sama. Boleh bergerak ya? Boleh pastinya. Ayo adik-adik. Dia mengasihi aku, bahkan mati
Lagunya bagus Kak Mary ya. Iya, lagunya sangat sekali bagus. Bikin Sukacitaku. Iya, bikin kita happy. Happy selalu karena kita diajak untuk selalu memuji nama Tuhan. Iya, karena Yesus ada di hidup Ada di hidup maka kita. buahnya pasti kita sukacita Kak Mary. Iya, kalau kita sudah selalu di hidup kita ada kedamaian, selalu berbuat yang baik, selalu Betul Kak Mary. ingat memuji nama Tuhan, sukacita selalu di hati kita Kak ya. Iya. Iya, apalagi sudah mau deket-deket nih perayaan Natal, pasti tambah sukacitanya. Iya. Adik-adik di rumah pasti tambah sukacita nih karena sudah mendekati Natal. Nah, adik-adik kita akan persembahan Kak. Persembahan. Ya, Oke. adik-adik di rumah persembahannya nanti bisa dimasukkan ke dalam Kumpulkan dan celengan. dimasukkan ke dalam celengan. Iya. Nanti celengan Nanti itu celengannya pasti sudah penuh dong Kak Mary. pasti Karena Desember ini mau dikumpulkan celengan adik-adik semua. Harusnya sekarang sudah sedang berat-beratnya Kak Mary ya celengannya. Iya, betul. Tapi kalau mempersembahkan itu harus kasih persembahan yang baik ya Kak ya. Terbaik. Harus memberikannya dengan senang hati, dengan Iya, gembira. dan ucapan syukur kepada Tuhan. Iya, betul. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan Lagu Berilah yang baik. baik. Ayo kita mulai. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Ya, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita ini, kita harus berdoa, doa persembahan, kemudian doa untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik ada yang mau didoakan enggak kira-kira ya? Untuk sekolahnya, ya. Ih, Untuk orang tua, untuk gereja juga, dan untuk bangsa dan negara. Kita boleh doa apapun boleh adik-adik ya, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Ya, mari ya, adik-adik kita semua Mm-mm. kita berdoa. Berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang tadi dibawakan oleh Kakak Irin. Kami bersukacita ya Tuhan karena kami tahu Tuhanlah yang akan menyertai, membimbing kami di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau selalu beserta dengan kami. Dalam masa suka dan duka, Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami. Di dalam keadaan suka kami tetap bersyukur, dalam keadaan duka pun kami tetap bersyukur. Dan kami percaya kehidupan kami selanjutnya semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan memberi kehidupan yang baik bagi kami. Terima kasih untuk orang tua yang baik. Terima kasih juga untuk saudara yang baik. Terima kasih untuk teman-teman yang baik. Dan terima kasih juga buat lingkungan yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau tempatkan kami dalam situasi yang membuat kami bersuka cita. Selanjutnya ya Tuhan, kami menyerahkan ke depannya kehidupan kami di dalam tangan-Mu, supaya kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan anak-anak Tuhan yang berguna untuk Tuhan tentunya, untuk keluarga kami dan untuk gereja-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi ini kami tetap berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesejahteraan, kedamaian pada bangsa dan negara kami ini.
Berkati dari Pak Presiden dan semua aparatnya sampai tingkat bawah sekalipun, kami percaya bahwa orang-orang yang Kau tempatkan untuk bangsa kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gerejamu ya Tuhan, karena kami akan memasuki perayaan Natal. Kiranya Engkau memberkati, damai sejahtera Engkau turunkan ya Bapa, sehingga di hari Natal ini, menjelang hari Natal ini kami boleh merayakan Natal secara offline ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati. Kami juga mengucap syukur buat persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini, yang kami kumpulkan lewat celengan. Kiranya Bapa memberkati persembahan ini dan layakkanlah ya Bapa sehingga kami boleh pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan yang berada di rumah masing-masing ataupun di mana-mana tempat ya Tuhan, kami percaya Tuhan melindungi, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, pertumbuhan dan perkembangannya, Engkau menjaganya dan merawatnya. Sampai akhirnya nanti kami boleh berjumpa kembali di gedung gereja, memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati tim IT yang mendukung acara ini, berkati semua ya Bapa, dan kami percaya ketika kami berjalan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi adik-adik jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Nah, hari ini Kak Mary dan Kak Vera mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Persiapkan Natal dengan baik ya. Dadah.